Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Nurhayati, Eskom-Memkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data. Perkenalkan, nama saya Rizky Ria Adharis Mandana dengan NIM 2025-081-0067 dari kelas TINFC 2025-01. Pada kesempatan video ini, saya akan mendemonstrasikan serta menjelaskan hasil rancangan basis data untuk tugas proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Kelulusan PKBM Alim Uthamad. Nah, selanjutnya memasuki tahap identifikasi masalah yang mendasari dirancangnya sistem ini. Berdasarkan analisis awal yang saya lakukan di PKBM Alim Uthamad, terdapat 3 kendala utama dalam manajemen data akademik. Masalah pertama itu adalah data tercecer. Proses pendataan yang saat ini masih mengandalkan lembaran kertas fisik serta file Excel itu membuat integrasi data antar bagian menjadi sangat sulit, dan risiko data hilang atau rusak pun itu menjadi sangat tinggi. Masalah kedua itu adalah penggunaan format tabel flat. Nah, karena pencatatan di Excel itu bersifat satu tabel besar, satu baris itu data itu dipaksakan menampung seluruh informasi secara bersamaan. Nah, akibatnya seluruh data itu menjadi menumpuk tidak teratur. Masalah yang terakhir atau masalah yang ketiga itu adalah redundansi input. Ketidakadaan hubungan antar tabel itu memaksa kepala PKBM atau guru itu mengetik ulang informasi yang sama seperti nama siswa yang sama secara berulang-ulang di lembar nilai ataupun lembar kelulusan. Nah, hal ini itu memicu pengurusan waktu dan memperbesar resiko salah ketik. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, itu maka dirancanglah solusi arsitektur data melalui proyek ini. Nah, yang membawa itu 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama itu adalah melakukan transformasi ke model relasional. Mengonversi data mentah dari Excel atau manual itu menjadi struktur basis data relasional yang terorganisir. Langkah ini itu bertujuan untuk menjamin keamanan, kerapian, sekaligus kemudahan akses data akademik di masa mendatang. Nah, tujuan yang kedua itu adalah implementasi normalisasi, mengeliminasi seluruh redundansi atau duplikasi teks yang tidak perlu, serta membuang ketergantungan data yang cacat. Hasilnya, database sistem itu akan menjadi jauh lebih efisien, ringan, dan konsisten. Tujuan yang terakhir itu adalah menjaga integritas referensial dengan menerapkan mekanisme primary key dan foreign key, mengunci hubungan antar tabel master dan transaksi baik data siswa, tutor, mapel maupun nilai itu agar saling terikat gitu. Nah, integritas ini itu memastikan tidak akan ada data yang terputus atau anomali di dalam sistem. Nah, masuk pada perancangan sistem DFD dan IRD. Pada bagian yang pertama, kita akan ulas adalah DFD konteks diagram. Nah, diagram konteks ini itu memberikan gambaran ruang lingkup sistem secara garis besar sebagai satu proses inti terpusat. Nah, sistem ini itu berinteraksi langsung dengan 3 aktor, yaitu siswa, tutor, dan kepala PKBM. Nah, pertama entitas siswa. Nah, entitas siswa itu akan menginputkan data siswa sebagai syarat administrasi pendaftaran awal ke dalam sistem. Sistem itu akan mengeluarkan output ke entitas siswa berupa informasi yang berisi bukti pendaftaran, informasi data nilai, dan dokumen surat keterangan lulus. Nah, kedua itu ada entitas tutor. Tutor itu menginputkan data transaksional akademik berupa paket data nilai, ID siswa, dan kode mapel ke dalam sistem. Nah, tutor juga itu akan menerima rekapitulasi data nilai dari sistem sebagai bahan evaluasi ajar. Nah, ketiga itu adalah entitas kepala PKBM. Kepala PKBM itu menyetorkan data tutor dan data mapel, kemudian sistem itu akan mengeluarkan output gabungan berupa data master, data siswa, data nilai, dan detail kelulusan. Nah, tahap berikutnya adalah DFD level 0. Nah, pada tingkatan ini, itu satu proses besar dari diagram konteks yang ini, itu telah didekomposisi atau istilahnya dipecah ke dalam 4 modul.
utama. Nah, serta melibatkan 5 data store. Nah, kita mulai dari modul yang pertama, yaitu 1.0 kelola data master. Modul ini itu menerima inputan berupa data tutor dan data mapel dari kepala PKBM, yang kemudian itu datanya dialirkan dan disimpan ke dalam 2 data store utama, yaitu data store tutor dan data store mapel. Turun ke modul 2.0, yaitu kelola pendaftaran. Modul ini itu menangani entitas siswa yang mengirimkan data siswa. Setelah divalidasi oleh modul pendaftaran, sistem akan mengunci data tersebut ke dalam data store ketiga, yaitu data store siswa. Nah, dan secara otomatis itu mengeluarkan bukti pendaftaran kembali kepada si siswa. Selanjutnya adalah modul 3.0, yaitu kelola nilai. Nah, modul ini itu transaksional akademik. Nah, ini itu menarik referensi data mapel dari data store. Nah, kemudian ketika si tutor menginput berkas data nilai, ID siswa dan kode mapel, modul ini itu akan merekam rekap tersebut ke dalam data store tersebut, ke dalam data store keempat, yaitu data store nilai. Nah, data nilai juga itu dialirkan langsung sebagai output informasi laporan nilai bagi siswa dan tutor. Nah, terakhir itu adalah modul 4.0 kelola kelulusan. Nah, modul ini itu secara otomatis menarik kompilasi data biodata dari data store siswa serta akumulasi nilai akhir dari data store nilai. Nah, hasil pemrosesan status kelulusan kemudian dikunci ke dalam data store kelima, yaitu data store kelulusan. Nah, untuk kemudian dieksekusi menjadi output final berupa dokumen surat keterangan lulus bagi siswa serta bundle rekapitulasi data kelulusan akhir bagi kepala PKBM. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan dekomposisi lebih rinci pada DFD level 1 untuk proses 1.0 kelola data master. Nah, modul ini itu dikendalikan penuh oleh kepala PKBM. Nah, proses di dalamnya itu dibagi menjadi 4 subproses utama yang berinteraksi dengan data store mapel dan data store tutor. Nah, kita lihat yang pertama, pada proses 1.1 tambah data master, kepala PKBM itu menginputkan data baru berupa data tutor dan data mapel. Nah, si sistem kemudian akan memprosesnya untuk disimpan ke data store tutor dan data store mapel dan data store mapel dan data store tutor. Nah, kedua, pada proses 1.2 lihat data master, si sistem itu bertugas menarik data atau membaca data yang sudah tersimpan di dalam data store. Nah, kemudian menampilkannya ke layar dan menampilkannya kembali ke kepala PKBM. Nah, ketiga itu pada proses 1.3, yaitu ubah data master. Nah, digunakan ketika ada perubahan informasi. Nah, kepala PKBM itu mengirimkan instruksi perubahan, lalu sistem menarik data yang lama. Nah, kemudian melakukan pembaruan dan menguncinya kembali ke dalam data store mapel serta data store tutor. Nah, keempat, pada proses 1.4 itu hapus data master. Nah, subproses ini menyediakan kebutuhan penghapusan record. Nah, berdasarkan perintah dari kepala PKBM. Nah, sistem itu akan menghapus data yang dipilih secara permanen dari dalam data store tutor maupun mapel. Nah, selanjutnya adalah DFD level 1 untuk proses 2.0 kelola pendaftaran. Nah, proses ini itu menjabarkan siklus lengkap manajemen administrasi peserta didik atau siswa di dalam sistem. Aliran data pada proses ini itu berpusat secara eksklusif ke dalam satu repositori tunggal, yaitu data store siswa. Nah, kita lihat subproses pertama adalah 2.1, yaitu tema siswa. Nah, ketika ada pendaftar baru, siswa akan menginput data siswa. Data ini kemudian diproses untuk direkam dan disimpan ke dalam data store siswa.
Kemudian sistem secara otomatis itu akan menerbitkan dan mengirimkan dokumen bukti pendaftaran kembali kepada siswa. Nah, subproses kedua adalah 2.2 lihat siswa. Nah, ketika siswa itu ingin melihat berkas profil, nah proses ini itu akan menarik rekaman data tersebut lalu ditransformasi menjadi tampilan informasi profil yang siap dibaca oleh siswa. Nah, pada subproses ketiga adalah 2.3 ubah siswa. Jika ada kesalahan input atau pemburuan berkas dari pendaftar, nah siswa akan mengirimkan perbaikan data. Kemudian sistem akan mengambil data lama, memperbaruinya berdasarkan input terbaru, dan mengujinya kembali perubahan data tersebut ke dalam data store siswa. Pada subproses terakhir adalah 2.4 yaitu hapus siswa. Jika ada siswa yang membatalkan pendaftaran atau datanya tidak valid, instruksi penghapusan itu akan memicu proses 2.4 untuk membuang dan membersihkan record data siswa tersebut secara permanen dari dalam data store siswa. Nah, memasuki DFD level 1 untuk proses 3.0 kelola nilai. Modul transaksional akademik ini yaitu menjabarkan siklus fungsional penuh manajemen nilai. Nah, mulai dari penginputan, peninjauan, pembaruan hingga penghapusan. Nah, proses ini itu melibatkan 3 data store yaitu data store siswa, mapel, dan nilai. Nah, pada subproses pertama yaitu 3.1 input nilai, pada proses ini sistem itu terlebih dahulu menarik data mapel dan data siswa itu sebagai referensi validasi. Nah, ketika tutor menyetorkan data nilai ID siswa dan kode mapel, nah sistem itu akan memproses dan merekam data transaksional dan menyimpannya di data store nilai. Nah, pada subproses 3.2 lihat nilai, nah proses ini itu bertugas menarik informasi data nilai yang tersimpan di data store. Nah, output data tersebut itu dialirkan dalam 2 arah. Pertama, itu dikirimkan langsung ke entitas siswa sebagai laporan hasil belajar, dan kedua diambil kembali kepada tutor untuk keperluan monitoring nilai. Nah, pada subproses 3.3 yaitu perbarui nilai. Nah, jika terjadi kesalahan penginputan atau ada perbaikan nilai, nah si tutor itu akan mengirimkan instruksi perubahan data. Nah, sistem itu akan menarik record nilai lama, memperbaruinya berdasarkan input terbaru, dan mengujinya kembali perubahan data nilai tersebut ke dalam data store nilai. Nah, subproses terakhir adalah 3.4 hapus nilai. Nah, apabila terdapat pembatalan rekapitulasi akademik atau kekeliruan rekod data, instruksi penghapusan dari tutor akan memicu proses 3.4 untuk membersihkan rekod data akademik tersebut secara permanen dari dalam data store nilai. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan di level 1 untuk proses 4.0 kelola kelulusan yang menjabarkan mekanisme penentuan status kelulusan peserta didik, pencatatan dokumen SKL, hingga pelaporan data kelulusan secara terstruktur. Nah, kita lihat pada subproses pertama adalah 4.1. Nah, proses status kelulusan pada proses ini itu sistem akan secara otomatis menarik informasi dari data store siswa serta akumulasi rekapitulasi data nilai dari data store nilai. Nah, data-data tersebut itu dihitung berdasarkan parameter kelulusan, lalu hasilnya itu berupa data kelulusan dan disimpan di dalam data store kelulusan. Nah, pada subproses kedua adalah 4.2 yaitu cetak surat kelulusan. Proses ini itu bertugas mengambil rekaman data kelulusan yang telah valid dari data store kelulusan. Sistem ini kemudian memproses pembuatan dokumen resmi dan mengirimkan surat keterangan lulus kepada entitas siswa. Nah, subproses terakhir yaitu kelola data kelulusan. Nah, mengambil kompilasi seluruh data yang tersimpan di dalam data store kelulusan. Nah, data tersebut itu ditransformasi menjadi bundle laporan berupa informasi data siswa, data nilai, dan detail akademik
yang diserahkan langsung kepada Kepala PKBM sebagai laporan pertanggungjawaban akhir. Nah, bab selanjutnya adalah pembahasan mengenai entity relationship diagram, mengenai yang saya bagi ke dalam dua model, yaitu notasi Chen dan notasi Martin. Nah, pada sisi sebelah kiri, IRD notasi Chen itu memodelkan basis data pada tingkatan konseptual secara konsisten. Sistem ini itu didukung oleh 5 entitas pilar, yaitu siswa, nilai, mata pelajaran, tutor, dan kelulusan. Nah, kemudian pada sisi kanan, IRD notasi Martin. Nah, menerjemahkan model konseptual tadi itu ke tingkatan fisik. Nah, alur relasi dapat ditelusuri sebagai berikut. Nah, siswa itu memperoleh nilai sebagai bagian dari rekam akademik. Nah, mata pelajaran itu digunakan di dalam komponen entitas nilai. Tutor itu mengampu mata pelajaran sesuai bidang spesialisnya. Nah, dan setiap siswa itu memiliki satu rekam status kelulusan akhir. Nah, lanjut itu kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu tahapan normalisasi dan tabel relasi. Nah, di bab ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana data mentah yang awalnya tidak terstruktur diuji dan dipecah secara bertahap demi mencapai efisiensi database yang optimal. Nah, langkah pertama dimulai dari Anormalist Form atau UNF. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, dapat diperhatikan bahwa kolom NIS sama tanggal lahir itu sudah saya samarkan. Langkah ini diambil sejak awal sebagai bentuk kepatuhan terhadap etika keamanan data pribadi, karena video tersebut akan diupload secara publik di YouTube. Nah, untuk file asli yang bersih tanpa sensor itu sudah saya sediakan linknya di dalam dokumen PPT ini agar tetap bisa ditinjau. Nah, kembali ke struktur tabel. Nah, kendala terbesar pada bentuk UNF itu adalah banyaknya sel kosong atau blank fields pada baris data siswa. Nah, pada baris kedua dan kelima itu sengaja dikosongkan karena itu datanya dianggap mengikuti baris di atasnya. Nah, format sel kosong seperti ini itu memang mudah ya dibaca oleh mata manusia. Nah, tetapi sulit dibaca oleh database. Nah, kondisi tidak terstruktur ini yang menjadi alasan utama mengapa data ini itu wajib dikomposisi ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah mentransformasikan data mentah tadi itu ke dalam bentuk freeze normal form. Nah, syarat utama dari pemenuhan 1NF ini adalah seluruh sel itu sel kosong atau blank field itu yang sebelumnya ada pada UNF itu sudah diisi penuh dan tidak ada lagi data yang menumpang atau nebeng di baris atasnya. Nah, setiap baris kini secara mandiri itu membuat satu kombinasi utuh antara identitas siswa, mata pelajaran, hingga tutor pengampunya. Nah, meskipun tabel 1NF ini sudah bisa dibaca oleh DBMS, itu kita bisa melihat adanya masalah baru, yaitu tingkat redundansi atau duplikasi data yang sangat tinggi. Nah, kondisi ini terjadi karena 1NF itu masih mengandung ketergantungan, di mana itu atribut non-primary key belum sepenuhnya bergantung pada primary key secara utuh. Nah, hal ini menjadi landasan kuat mengapa harus memecah tabel ini lagi ke tahap berikutnya, yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, langkah pengujian data selanjutnya adalah second normal form atau 2NF. Nah, fokus utama pada tahapan ini adalah melakukan eliminasi ketergantungan. Nah, kita itu memastikan seluruh atribut non kunci atau bergantung penuh pada frame key di masing-masing tabel. Nah, oleh karena itu pada tahap 2NF ini saya memecah menjadi 4 tabel utama yang berdiri mandiri. Yang pertama itu tabel siswa sebagai pusat data identitas dan biodata lengkap peserta didik. Kedua, tabel tutor sebaris data tenaga pengajar beserta deskripsi spesialisnya.
Ketiga, tabel MAPEL atau tabel mata pelajaran, katalog mata pelajaran kesetaraan yang memuat standar KKM. Terakhir, tabel nilai, tabel transaksi akademik yang merekam pencapaian nilai siswa. Nah, melalui pembentukan master data ini, kita berhasil mengurangi redundansi teks secara signifikan. Nah, namun ini bentuk 2NF ini itu belumlah sempurna jika kita perhatikan nih pada tabel nilai. Masih terdapat kolom status lulus. Nah, kolom ini itu memicu terjadinya ketergantungan. Nah, karena status kelulusan itu sebenarnya ditentukan oleh akumulasi nilai rata-rata, bukan bergantung langsung pada primary key ID nilai. Nah, adanya cacat relasi transitif ini itu yang mengharuskan kita itu melakukan pemeriksaan terakhir ke tahap 3NF yang akan memisahkan kelulusan menjadi tabel tersendiri. Nah, pada tahapan treat normal form atau 3NF itu fokus utama pada bentuk ketiga ini adalah menghilangkan ketergantungan. Nah, aturan berdasar menjamin bahwa atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya melalui perantara primary key. Nah, pada tahap 2NF sebelumnya, kolom rata-rata dan status kelulusan itu masih menyatu di dalam tabel nilai. Nah, kondisi tersebut itu tidak valid karena status kelulusan itu sebenarnya ditentukan oleh nilai rata-rata, bukan bergantung langsung pada ID nilai. Nah, oleh karena itu pada 3NF ini saya melakukan dekomposisi dengan memisahkan modul tersebut sehingga melahirkan tabel kelima, yaitu tabel kelulusan sebagai tempat khusus validasi akhir status siswa. Nah, hasil dekomposisi final ini menghasilkan komposisi akhir 5 tabel, yaitu tabel siswa sebagai identitas peserta didik, tabel tutor sebagai master data pengajar, dan tabel mata pelajaran sebagai katalog kurikulum dan standar KKM, tabel nilai sebagai rekam transaksi nilai per mata pelajaran, dan yang terakhir tabel kelulusan sebagai hasil evaluasi akademik akhir. Nah, tahapan rancangan database berikutnya adalah relasi antar tabel. Nah, ini itu merupakan representasi fisik dari struktur 5 tabel hasil normalisasi 3NF yang sudah siap dieksekusi ke dalam program DBMS. Nah, pada level ini itu menerapkan aturan primary key dan foreign key. Nah, menjamin integritas referensial sehingga seluruh data itu saling mengunci secara konsisten dan tidak ada data yang terputus di tengah jalan. Nah, dapat kita perhatikan pada skema relasi antar modul ini, tabel siswa itu bertindak sebagai pusat referensi data biodata. Nah, tabel ini itu terhubung ke tabel nilai dengan constraint FK nilai memperoleh siswa serta mengunci hubungan ke tabel kelulusan melalui constraint FK kelulusan menerima nilai. Nah, selanjutnya tabel tutor terhubung secara one to many atau satu ke semua dengan tabel mata pelajaran melalui foreign key ID tutor. Nah, dengan nama constraint FK matapel mengampu tutor. Nah, hal ini itu memastikan satu tutor itu dapat mengampu beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian pada tabel mata pelajaran ini bertindak sebagai referensi wajib yang dibaca oleh subproses penginputan data di dalam tabel nilai. Melalui constraint FK nilai digunakan mata pel. Nah, perancangan skema fisik yang saling mengunci ini itu menjamin sistem pencatatan akademik PKBM Alim Mutamat itu tidak akan mengalami kegagalan relasi. Nah, telah sampai pada bab terakhir dari presentasi ini, yaitu lampiran dan kesimpulan. Nah, pada bagian ini saya itu akan menunjukkan berkas bukti autentik dari observasi lapangan, instrumen wawancara, serta seluruh berkas perancangan sistem yang telah saya arsipkan secara digital. Nah, pada slide ini adalah portal bukti data yang saya peroleh langsung dari lapangan. Tautan di sebelah kiri itu akan mengarah langsung ke folder penyimpanan hasil observasi, sedangkan tautan sebelah kanan itu akan membuka instrumen wawancara
berisi daftar pertanyaan serta transkrip tanya jawab lengkap bersama narasumber. Nah, lanjut pada slide tersebut. Ini adalah perancangan lengkap dari sistem tersebut. Ditakutkannya gambar-gambar tadi itu buram atau hilang gitu. Jadi saya taruh hasil perancangan saya di satu folder ini. Jadi tinggal ditinjau saja. Nah, selanjutnya itu saya akan menampilkan dokumentasi kegiatan selama proses pengumpulan data akademik berlangsung. Nah, pada foto sebelah kiri itu adalah momen saat saya itu melakukan wawancara dan verifikasi instrumen bersama pihak PKBM. Nah, kemudian pada foto sebelah kanan itu menampilkan situasi ruang kelas dan lingkungan belajar di PKBM Alim Utama. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian proyek tadi, terdapat 4 kesimpulan utama yang dapat ditarik. Yang pertama, itu integrasi 5 pilar data terpusat. Nah, seluruh komponen sistem berhasil diselaraskan secara konsisten ke dalam 5 entitas utama, yaitu data siswa, tutor, mata pelajaran, nilai, dan kelulusan. Kedua, itu penerapan aturan Framework Key dan Frank Key. Nah, mekanisme Framework Key dan Frank Key yang diimplementasikan secara disiplin itu terbukti mengeliminasi seluruh resiko anomali data baik saat proses insert, update, maupun delete. Nah, ketiga itu otomasi administrasi PKBM. Sistem ini itu sukses memangkas redundansi pencatatan manual, mempercepat input nilai oleh tutor, serta mengotomatisasi penerbitan SKL secara akurat. Nah, yang terakhir itu rancangan siap implementasi. Nah, arsitektur database pada level relasi fisik ini siap dieksekusi ke dalam DBMS SQL dan siap dikembangkan lebih lanjut ke tahap pengodean aplikasi. Nah, sebagai penutup itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya demonstrasikan mengenai perancangan basis data sistem informasi akademik dan manajemen kelulusan PKBM Alim Utama. Saya menyadari bahwa rancangan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran serta bimbingan lebih lanjut dari Ibu Yati Nurhayati itu sangat saya harapkan demi pengembangan sistem yang lebih baik ke depannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Riadari Simanhana dengan NIM 2025081067 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.